Shalom, selamat pagi. Masih pagi ya, pagi menjelang siang. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Siapa yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Saya undang semua makin berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita pagi ini, siang ini, untuk kita datang ke dalam bait kudusnya Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan yang memegang segenap kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan Yesus ke dalam altar-Mu yang kudus Tuhan, membawa segenap hidup kami, hati kami, pikiran kami saat ini. Tuhan jamah setiap kami saat ini. Biar hadirat-Mu mengalir tengah-tengah tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap kami, Tuhan pulihkan setiap kami, Tuhan berikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Biar hati kami terus bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu kami menemukan kedamaian. Dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita. Dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Mari bersyukur sama Tuhan pagi ini. Angkat suaramu, angkat ucapan syukurmu sama Tuhan pagi ini. Katakan sungguh Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau baik. Sebab Kau baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami membawa segenap ucapan syukur kami. Kami membawa segenap hati kami, hidup kami, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hanya untuk meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kita kasih tepuk tangan.
Kasih salam kanan kirimu, katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Come on. Katakan, dasar dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, katakan iman. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang bersama Roh-Mu Tuhan, bersama pasti menang. Here we go. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak, sorak dengan segenap hati, Raja dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kami lihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang, katakan bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh pasti menang, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak, hey, dengan segenap hati, Raja katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak Tuhan, sorak, hey, dengan segenap hati, Raja. Coba di sini saja katakan, tinggi, come on. Namamu dipuji, beri sorak yang terbaik buat anak kita. Dengan segenap hati, Raja. One more time, say, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, haleluya. Bisa soal terbaik buat anak kita, come on. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan. Kami mau terus bersyukur sama Tuhan pagi ini. Sebab kami percaya Tuhan, hanya dengan ucapan syukur kami
bersyukur sama Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yang bersyukur sama Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari datang sama Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersyukur sama Tuhan. Walaupun mungkin keadaan kita sekarang sedang tidak enak, tidak baik-baik saja. Mungkin keadaan kita sedang terhimpit, dikejar-kejar. Mungkin kita ngerasa kita gak ada harapan. Tapi saya ingin kita sama-sama tanggalkan semuanya itu dan datang dengan ucapan syukur sama Tuhan pagi ini. Datang dengan hati yang bersyukur. Lihat setiap kebaikan Tuhan. Lihat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu setia, Dia Allah yang selalu menopang. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Angkat tanganmu tinggi. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang kami mau terus bersyukur Tuhan. yang selalu menolong. Kami mau terus bersyukur Tuhan Yesus. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
Sekali kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab kau Allah kami yang setia, ku yang setia. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan, kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, nah kita katakan, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Sebab kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Haleluya. Sebab kau setia, sebab kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia sungguh baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab kau baik, sebab kau baik. Oh, kiara baraba shek, kiara bo, baraba shek, kiara baraba shek, kiara bo. We worship you, we worship you, we worship you. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu setia, menopang hidup kami Tuhan, memegang tangan kami Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus.
Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami Tuhan Yesus. Tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Sungguh indah. Mari katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin. Amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Yes Tuhan. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yes. Sungguh besar. Katakan sungguh indah. Sungguh indah yang Tuhan pikirkan. Amin. Tak terselami bagi. Sungguh indah. One more time say sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah ya Tuhan yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pada hambanya, pada hambanya. Sungguh indah. Sungguh indah. Halo, ya mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, sungguh besar anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Hingga kami boleh hadir dalam keadaan sehat. Semua yang hadir di sini, Tuhan pelihara. Sungguh
kami boleh diberkati melalui pujian kami. Tunggu Tuhan, kami mau diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus berubah, tidak sama. Setiap kami mendengar firman-Mu, kami dibukakan kembali rahasia-rahasia. Dan kami terus diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang kuasai seluruh ruangan ini Tuhan. Jangan ada satupun dari kami Tuhan yang pikirannya diikat oleh iblis. Biarlah Tuhan yang membukakan saja. Tuhan berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh memberkati kami semua. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Halo ya. Puji Tuhan, semua sehat-sehat. Yang hadir pasti sehat ya. Jadi memang hari-hari ini terus kesehatan. Jadi kita perlu jaga. Jadi saya juga memasuki usia-usia lansia harus memikirkan Tuhan kasih hikmat supaya makin sehat gimana rahasianya apa ya. Ternyata ya ada apa? Nutrisi itu sangat penting, makanan itu sangat penting ya. Jadi supaya jadi saya pelajari ternyata kesehatan saya bisa makin meningkat ya di usia-usia ini lansia. Jadi hari ini juga saya akan berbicara tentang kesehatan rohani ya. Ini sangat paling penting. Jadi kesehatan rohani, apakah kesehatan rohani yang paling penting? Firman apa yang paling penting supaya kita sehat? Ya, kalau makanan itu punya gizi yang tinggi, nutrisi yang bagus ya. Lalu firman Tuhan apa yang paling bagus, nutrisinya paling bagus supaya sehat. Jadi temanya kan hati yang lapang ya. Jadi segala penyakit rohani bisa hilang dengan satu firman Tuhan. Ada yang tahu? Apa? Satu kata aja. Ini yang saya akan bahas. Oke, nggak ada yang berani ya. Jadi kasih. Ya. Semua penyakit bisa hilang kalau ada ini satu kasih. Ya. Jadi karena kita baru merayakan Valentine, ya pasangan-pasangan muda maupun tua, ya perlu ya diingatkan tentang kasih, ya kasih. Ya. Tapi ya sebelum saya saya lanjutkan, saya mau tes dulu nih, sehat gak? Ya. 1-2 orang saya mau tes. Wah ini Ibu Luna dan suami ya. Puji Tuhan ya, biasanya Ibu Luna sendiri ya. Sekarang sudah hadir sama-sama. Jadi saya pengen tes bagaimana kesehatan rohaninya. Bagaimana Bapak selalu pisah dengan Ibu ya, kerjanya ya jauh ya. Apakah Bapak merasakan kasih Ibu itu, kasih istri itu selama ini cukup, kurang, atau berlebih? Gimana Pak? Berlebih? Puji Tuhan. Sehat. Nah. Bu Luna gimana Bu Luna? Kasih Bapak gimana? Cukup, kurang, atau berlebih? Hah? Berlebih, luar biasa. Amin, amin. Ya. Jadi itu tanda kesehatan rohani. Ya. Jadi kita mau tahu orang sehat gak rohani, cuma itu satu kuncinya ya. Kalau marah-marah mulu, ya senyum juga nggak ada gitu, udah tanda-tanda. Suami istri, Pak Sutri, misalnya Bapak pulang dari kantor, mukanya udah beda, itu udah tanda-tanda ya. Ada yang nggak sehat. Nah, bagaimana kesehatan rohani kita? Yaitu kita perlu kasih ya. Tapi saya akan membandingkan.
Bisa nggak kasih Valentine itu membuat pernikahan menjadi indah dan indah? Ya kan? Dipromosikan terus kasih Valentine. Ya. Saya pelajari, tidak bisa. Ya. Walaupun dipromosikan kasih Valentine, tapi kenyataannya yang namanya perceraian makin tinggi. Ya. Jadi kalau kita tidak awas, ya. Jadi jangan kita pikir, saya kenal seorang pasangan muda, ya, punya anak satu, ya, masih kecil seperti ini. Jadi panggil istri apa suaminya apa? Say, biasa kan? Halo Say, ini Say, ya kemana-mana Say, ya kan? Tapi sekian tahun kemudian saya lihat bukannya Say lagi, apa? Udah sayonara, goodbye, sudah cerai, ya. Jadi itulah orang Kristen, bukannya enggak Kristen, orang Kristen. Ya. Jadi hari ini kita harus jaga-jaga. Ya. Saya akan kasih tunjukkan bagaimana bahayanya. Jadi semua manusia termasuk orang Kristen. Mari kita baca di 2 Timotius 3 ayat 2-3. Inilah kasih di zaman akhir. Ya. Mari kita membaca, bisa ditampilkan 2 Timotius 3 ayat 2-3. Jadi apakah bisa kasih Valentine yang berbunga-bunga, ya. Orang kalau punya kasih itu hatinya pasti senang, ya. Lihat Bapak Ibu Bu Luna senang hatinya, ya. Sudah lama nggak ketemu secara fisik, sekarang ketemu, luar biasa, ya. Mari kita membaca 2 Timotius 3 ayat 2-3. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menyombongkan uang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat ketiga. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, ini gambaran adalah orang Kristen yang Tuhan nubuatkan di akhir zaman. Ya. Apa? Tidak mau mengasihi, tidak tahu. Ya kita boleh lihat di sini, orang anak-anak Tuhan di gereja kelihatan kudus-kudus, ya, mengasihi, gitu ya, melayani. Belum tentu di luarnya, di luar sana, belum tentu. Ya, jadi hati-hati. Tapi saya berharap nggak ada di sini yang jemaat seperti itu. Belum tentu. Ya, setelah di luar sana. Jadi kasih Valentine itu Tuhan katakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, mencintai uang. Jadi kasih Valentine apa? Kalau ada abang uang, disayang. Kalau enggak ditendang. Kalau istriku masih cantik, masih menyenangkan, disayang. Kalau enggak, udah lihat rumput tetangga yang hijau, kan gitu, kata pendeta yang minggu lalu. Ya. Jadi itulah manusia. Jadi kita harus terus jaga kekudusan hidup kita ini. Harus jaga kasih. Apakah kita punya kasih? Bukan Valentine, tapi kasih Kristus.
Jadi saya akan tunjukkan kasih Kristus ini yang harus kita miliki. Supaya hidup kita sehat terus. Gimana ya supaya kasih? Ya, sampai kita tua tetap punya kasih Kristus. Ya. Jadi penting sekali kita jangan berpikir, wah kelihatannya semua indah-indah ya. Jadi makanya Tuhan bilang berjaga-jagalah ya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Coba kita buka dari Mazmur 103 ayat 11 sampai 12. Kemudian Efesus 3 ayat 18. Jadi kita harus terus mengerti kasih Tuhan. Ya, mengerti, kita terus isi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Gak bisa kita mengandalkan kasih dari dunia. Ya, kelihatannya indah-indah, bagus gitu ya. Itu semua hanya tipu ya, hanya luarnya aja indah-indah gitu ya. Nyanyinya indah dan sebagainya ya. Silakan tampilkan, ada. Mazmur 103 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi setinggi-tinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Jadi Daud ini mengatakan setinggi-tingginya langit itulah kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya dosa kita, pelanggaran kita. Daud itu belum melihat Kristus, tapi dia sudah punya iman begitu besar. Kasih Tuhan luar biasa. Buktinya apa? Waktu dia dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Ya. Wah, hidupnya susah sekali. Ya. Nyawanya di ujung tanduk. Tapi apa? Ketika dia ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia bunuh? Tidak. Itu bukti dia punya kasih Tuhan di dalam dirinya. Ya, anak-anak Tuhan harus seperti itu. Ya, jangan hanya di bibir saja. Mari kita baca lagi Efesus 3 ayat 18. Mari kita baca Efesus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Nah ini. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya jemaatnya mengerti, memahami panjangnya, lebarnya. Sekarang kasih Kristus. Karena apa? Mereka sudah lihat Kristus yang disalibkan. Kristus yang menderita. Tubuhnya dicabik-cabik. Dia dicaci maki. Dia dihina. Satu kata pun dia tidak mengeluh. Satu kata pun dia tidak menghujat orang-orang yang melakukan itu semua. Dan kita sama. Walaupun kita baca. Tapi ini adalah sejarah yang real. Bukan cuma catatan sejarah yang enggak ada, kosong. Tapi kasih Kristus itu harus terus kita pahami. Ya. Apa artinya? Kasih Kristus itu jauh daripada Daud yang belum melihat. Kita sudah tahu, wah itulah kasih Tuhan. Luar biasa. Artinya ketika kita
mungkin dihina, mungkin dipukulkah, dianiayakah. Ingat kasih Kristus. Kalau enggak, boro-boro dipukul. Diomong sedikit aja, sudah baper, sudah sakit hati, sudah kepahitan. Jadi enggak heran orang Kristen banyak yang cerai. Enggak ada kasih Kristusnya. Hati-hati. Ya. Jadi kita harus tahu apa artinya kasih Kristus itu di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Mari kita baca lagi. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, terus makin hari kekristenan itu bukan hanya ibadah ritual setiap minggu, bukan. Tapi bagaimana hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Setiap setiap saat. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita akan baca ini firman Tuhan. Mari 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berikutnya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu, artinya apa? Seluruh hidup kita harus mengasihi Tuhan. Totalitas. Dari mulai hati, jiwa, pikiran, akal budi, seluruhnya mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar yang tadi saya sudah katakan. Kalau kita mengasihi seluruh hidup kita total, artinya apa? Secara otomatis seluruh hidup kita diisi oleh kasih Kristus itu. Kalau kita hanya mengasihi Tuhan dengan akal saja, enggak hati kita, hatinya disenggol sedikit, marah. Tidak dilayani sedikit, benci, pahit. Itulah manusia yang tadi saya bilang, kasih Valentin. Kasih yang berpusat pada diri sendiri. Sekarang pusat kita bukan pada diri kita sendiri, tapi pada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Coba tanya kepada kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh saya mengasihi Tuhan? Totalitas. Dan kemudian Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Setelah kita memiliki kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Nggak boleh dibalik. Kasih Tuhan dulu, baru kasih sesama kita, seperti diri kita sendiri. Kalau dibalik, firman Tuhan dibalik sedikit juga hancur. Ya. Kalau kita lebih mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita hancur. Misalnya kita melayani, mungkin kita mengasihi siapa? Mungkin Pak Agem kah? Ya, kita mengasihi teman kah? Karena teman saya melayani. Begitu temannya menjengkelkan, langsung tidak mau melayani. Kita lebih mengasihi pasangan kita daripada Tuhan.
Begitu pasangan kita menjengkelkan, langsung mau cerai. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, enggak, saya mengasihi Tuhan. Meskipun orang menyakiti saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap bisa mengasihi sesama kita. Jadi tidak boleh firman Tuhan dibalik. Pusatnya adalah Tuhan. Jadi ibarat kata, saya katakan seperti ini. Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kasih yang luar biasa. Sejauh tinggi di langit dan begitu dalam di laut. Begitu luasnya kasih Tuhan. Begitu besar. Kalau kita isi dengan kasih Tuhan terus, ibarat kata kita itu seperti dapat uang yang besar, yang tak ternilai. Triliunan Tuhan kasih ini, persekat kasih tabungan. Untuk apa? Supaya kasih itu kita bisa bagi-bagi. Limpah kasih kita. Gak kekurangan. Orang benci kita, tetap kita bisa mengasihi. Jangan dibalik. Kalau kita orientasinya manusia, gak lama. Pelayanan gak lama. Ya. Di gereja kelihatan kudus, di luar kudis. Ya. Jadi itulah gambaran anak-anak Tuhan. Banyak yang seperti itu. Banyak tipuan-tipuan. Bukan hanya anak Tuhan, pemimpin gereja juga banyak masalah. Saya baru dengar. Gereja yang begitu terkenal yang sering kita nyanyikan lagunya. Hillstrom. Juga bermasalah pemimpinnya. Ya. Jadi zaman akhir adalah zaman yang sangat bahaya. Ya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kita harus pegang kasih Tuhan yang luar biasa itu. Terus isi hidup kita dengan kasih Tuhan. Ya. Kasih Tuhan itu punya kualitas yang sangat tinggi. Coba tampilkan. 1 Korintus 13 ayat 1-3 kita akan baca. Kalau kita beli barang, kita mau pasti yang kualitasnya terbaik. Ya, asli. Kalau ya kayak misalnya beli jam tangan, banyak yang palsu kan. Mereknya apa? Rolex. Ternyata palsu. Ya, kita mau yang asli. Asli itu kelihatan. Ya, jadi yang palsu akan tahu ketika kita pakai. Ya. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 1-3. Kemudian nanti kita lanjut dari ayat 4-7 ya. Mari kita baca dulu bahwa kasih itu punya nilai yang sangat tinggi. Mari kita baca 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. Ayat kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih itu sangat penting, nilainya sangat tinggi. Kita jangan berbangga. Oh, saya bisa punya talenta ini dan itu. Bisa berbahasa roh, bisa mujizat, mungkin bisa berkhotbah yang hebat-hebat. Ya, pelayanannya luar biasa. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Cek, apakah kita sungguh-sungguh punya kasih? Kita melayani apapun juga hidup. Suami istri, kita punya kasih Tuhan. Apapun juga tidak ada nilainya di mata Tuhan kalau kita tidak punya kasih. Jangan bangga dengan kehebatanmu. Jangan bangga, saya sudah memberikan ini, dan donasi ini, dan sebagainya. Bahkan saya mau membakar diri saya untuk berkorban. Seperti teroris-teroris itu. Kalau kamu tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Berarti kasih itu nilainya paling tinggi. Tuhan lihat, ada kasih. Tuhan gak bisa ditipu. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian kalau kita perhatikan. Ya. Supaya kita mawas diri. Ya. Jadi kita tahu sebagai orang Kristen bagaimana hidup kita harus murni. Ya. Mari kita baca lagi ayat 4 dan yang sampai ke-7. Kita mau lihat kualitas orang Kristen, kasihnya. Jadi kalau kita berang, tadi saya bilang, carilah yang kualitas yang terbaik. Tuhan sudah memberikan kasih yang terbaik. Ayat 4 sampai ke 7. 1, 2, 3, mari kita baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7, yang terakhir. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi firman Tuhan katakan, apa itu kasih? Dia bilang kasih itu sabar. Ayat yang ke-7 dikatakan sabar juga, tapi sabar menanggung segala sesuatu. Jadi katanya itu boleh sama. Orang di luar sana juga bilang sabar. Kita juga sabar. Tapi beda di mana? Beda kualitas. Ingat, orang Kristen beda kualitas. Kalau sama, kalau pendeta yang kemarin minggu bilang, jangan harap kita ada di rumah Bapa di surga. Bagaimana kita bisa sabar? Berapa kali harus sabar? Saya ambil perumpamaan ini. Waktu Petrus bertanya, Tuhan berapa kali harus memaafkan? 7 kali Tuhan? Enggak, 7 kali 70 kali. Memaafkan sama sabar susahan mana? Ya susahan memaafkan, sabar lebih gampang. Ya, berarti apa? Sabar orang Kristen harus terus selama-lamanya. Itu kualitas. Sabar menghadapi orang.
sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau lagi ada kesulitan, sabar. Di Alkitab ada satu contoh. Abraham dan Sarah gak sabar. Tuhan bilang nanti kamu akan punya anak. Dia gak sabar. Ya, dia pakai caranya sendiri. Akhirnya apa? Jadi malapetaka. Ya, orang yang memiliki kasih dia akan sabar. Dia akan sabar menanggung segala sesuatu. Ya, karena ada waktu Tuhan. Ya, kita berdoa saja, bertekun dalam doa. Ya, terus kita mengucap syukur. Tadi lagu tadi, mengucap syukur. Jadi orang Kristen beda kualitasnya. Kualitas sabarnya beda. Kualitas kasihnya beda. Kalau enggak ada beda, berarti palsu. Ya. Kualitasnya palsu. Ya. Orang yang palsu enggak mungkin ada di dalam kerajaan surga. Jadi kasih itu jangan pura-pura. Ya. Harus sungguh-sungguh. Ya. Tidak ada gosip, tidak ada menjelek-jelekan orang dan sebagainya. Ya, itulah kasih. Jadi perhatikan kualitas hidup kita, kualitas kasih kita. Ya, jadi pasti orang yang punya kasih itu hidupnya pasti tenang, hatinya lapang. Ya, tetap ada sukacita. Ya, sabar menanggung segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Masih ada semangat. Kalau kasih apakah boleh memberikan teguran? Ada orang bilang, wah kan kasih, gak boleh dong negur-negur. Salah. Ya, kalau salah ya harus tegur dong. Ya. Saya lihat orang Kristen biasanya sering menangkis kalau ditegur. Ya, menangkisnya apa? Jangan menghakimi dong, kan gitu. Ya. Padahal firman Tuhan Allah lebih baik ya menegur daripada sembunyi-sembunyi mengasihi. Ya, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Jadi kalau kita ibarat kata saya bilang teguran itu seperti apa? Orang kalau yang masih mau dikritik, ditegur, artinya apa? Dia mau maju. Ya. Oh, dia mau maju. Misalnya kita sekolah ya. Sekolah kan ada yang koreksi, guru. Ya, dikoreksi, kritik. Ini kamu salah ini. Ya, itu. Kalau kita mau sekolah terus, hidup itu harus sekolah terus. Mau dikritik, mau apa? Maju gitu. Tapi orang kalau udah nggak suka dikritik, nggak dikasih teguran, nasihat, wah, tinggal tunggu aja waktunya. Ya, hancur ya. Dan kasih itu adalah bernilai kekal. Di sini dikatakan ayat 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih itu tidak berkesudahan. Yang lain-lain akan berakhir. Nubuat, bahasa roh, pengetahuan apapun akan berakhir. Tapi kasih itu tidak akan berakhir. Kekal selama-lamanya. Artinya apa? Orang yang punya kasih Kristus adalah jaminan orang ini sungguh-sungguh Kristen yang sejati. Ya, pasti memiliki warga surgawi. Ya, jadi kasih itu yang tadi saya bilang. Kasih itu adalah bisa mengobati apapun juga. Kesehatan rohani kita itu ditentukan oleh kasih. Ya. Kasih Kristus yang sungguh-sungguh bernilai kekal. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kasih itu begitu penting. Tapi orang Kristen makin lama apa? Firman Tuhan katakan makin tawar
untuk mengasihi. Kasihnya makin tawar. Ya. Tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak. Tidak yang di sini, jemaat yang di sini oke semuanya ya. Yang di luar sana. Jadi pesan saya kepada Pak Sutri ya. Di poin Pak Sutri. Jadi kita ingat, jadi Tuhan bilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi perintah Tuhan nggak bisa separuh-separuh. Saya melihat semua perceraian pasti salah satu tidak melakukannya. Apa? Dua-duanya bukan salah satu. Kalau salah satu masih melakukan, masih bisa bertahan. Tapi kalau dua-duanya, ibarat kata apa? Kalau lembut dengan keras, pasti bisa. Ya. Tapi kalau keras dengan keras, hancur. Ya. Jadi kasih itu yang lembut. Kasih itu yang sabar. Ya. Kasih itu yang memaafkan. Itulah yang bisa menghancurkan segala macam kekerasan hati. Ya, ini firman Tuhan bukan kata saya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Pak Sutri, taati firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup. Yang dikaruniakan Tuhan. Bersukacitalah dengan istri. Artinya apa? Kasih itu setelah kita menerima kasih Kristus. Pak Sutri, ingat. Isilah kasih suamimu itu. Kasih istrimu harus diisi. Tadi saya lagi jalan kemari, saya melihat ada motor. Sambil dia mengendarai motor, yang di belakangnya pasti ini pasangan muda. Ya. Sambil pijit-pijit, nah, enak dong. Yang ini naik motor dipijit-pijit. Ya. Nah, itu, sesimpel itu. Mengasihi itu simpel, ya. Tapi kebalikannya, benci itu juga simpel, ya. Kalau hati kita penuh dosa, ya, di ngomong sedikit aja benci, ya. Jadi sesimpel itu, dosa sangat simpel, kasih sangat simpel. Isilah hatimu, hati istrimu, hati suamimu dengan kasih, ya. Jangan, wah dia datang mukanya geram begitu, kita balas dengan geram. Ya salah. Ya. Dengan senyum, kasih Pak, mau teh, mau apa. Ya, sesimpel itu. Jadi kasih harus kita isi, harus dipelihara. Tidak ada yang tanpa pemeliharaan bisa tumbuh dengan baik. Ya. Jangan kita bilang, berserah pada Tuhan. Ya, berserah. Mana tanggung jawabmu? Mana yang kau lakukan? Ya. Makanya kan saya mengajak. Ayo kita menginjili. Kita belajar mengasihi. Mengasihi orang lain bagaimana? Ya. Jangan egois. Kalau kita enggak terisi hidup kita ini dengan kasih Tuhan, kasih kita menjadi hancur, menghancurkan kita. Ya. Yang terakhir, ya, ini terakhir, mari kita baca Amsal 17 ayat 17. Sebagai penutup. Ya. Kasih itu diperlukan supaya kita ada sahabat yang sejati. Dan Tuhan sudah katakan, kamu adalah sahabatku. Seorang sahabat yang memberikan nyawanya.
Jadi gak tanggung-tanggung. Tuhan, aku memberikan nyawaku. Kamu adalah sahabat. Itu kan kepada murid-murid. Sekarang Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Ya, dan Tuhan Yesus ini berpesan kepada kita. Kamu harus menjadi sahabat. Mari kita baca Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kasih itu perlu. Supaya kita menjadi sahabat-sahabat. Sahabat yang sejati. Sampai tua dan selama-lamanya kasih itu kekal. Kita tetap bersama di surga. Itulah kasih sahabat. Yang menaruh kasih setiap waktu. Yang selalu ada di dalam kesukaran, kesulitan. Kita mau menjadi sahabat-sahabat. Kita menginjili orang, kita mau jadi sahabat mereka. Mereka akan binasa. Ya. Kita yang terutama apa? Istri suami kita adalah sahabat yang sejati. Kalau dia salah, ya tegurlah dengan lembut. Ya. Jadi kita harus bisa melihat, bijaksana. Kita harus isi kasihnya. Sungguh-sungguh kita mengerti. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan ingin kita semua menjadi sahabat-sahabat seperti Kristus. Jadi dalam pelayanan ada kekurangan, ada apa. Jadi sahabat yang sejati. Bukan kasih untuk diri saya. Karena kaya mengasihi Tuhan. Ya, pasti hidup itu akan indah. Permasalahan apapun dalam hidup kita. Kalau kasih itu ada. Walaupun hanya makan sederhana. Dengan tempe, tahu. Tapi kalau ada kasih. Ya tetap indah. Ya, tapi makan yang mewah dan sebagainya. Tidak ada kasih. Tinggal di tempat yang mewah, nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Kita mau menjadi sahabat-sahabat yang sejati. Kita sudah melihat bagaimana teladan Kristus. Ya, kita mau tetap selama-lamanya bersama Tuhan Yesus menjadi sahabat-sahabatnya. Ya, mungkin ada saudara kita siapapun juga. Hari-hari ini perlu pertolongan. Datanglah. Kasihi mereka. Datang. Doakan dan sebagainya. Jadi kasih itu akan bertumbuh. Ya. Kasih yang mengalir dari surga. Terus memancar di dalam kehidupan kita. Itulah kasih yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita nyanyi lagu Kasih dari Yesus. Tolong. Musik tolong. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan, kasih itu dari Kalvari, dari Golgota, dengan cucuran darahnya, dengan tubuh yang dicacau-cacau, dengan penghinaan, dengan ketidakadilan. Luar biasa untuk kami, supaya kami, hidup kami tidak sia-sia Tuhan. Kami memiliki kasih itu Tuhan. Seberapapun kesulitan kami, masalah kami, Tuhan pasti kami bisa selesaikan. Karena kasih-Mu itu sudah tercurah. Tuhan sudah menyelesaikannya untuk kita semua. Apapun masalah kita, letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu mengalir, sehingga kita bisa sabar. Kita bisa tetap mengasihi. Sabar di dalam segala sesuatu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Biarlah pasangan-pasangan suami istri terus Tuhan, untuk mereka saling mengasihi dengan makin sempurna. Karena Bapa adalah sempurna. Kasih Tuhan begitu sempurna. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sekalipun sudah di ujung tanduk, kalau kita masih memiliki kasih, pasangan akan pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan melawat hari ini. Perbaharui kasih kami Tuhan. Biarlah kami jangan hanya duduk diam Tuhan, tapi kami keluar dari ruangan ini, kami mau bangkit. Kami mau menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau melayani dengan sabar. Kami mau tetap mengasihi. Tidak seperti dunia. Terima kasih Tuhan. Engkau terus menyertai kami. Engkau adalah sahabat-sahabat. Engkau adalah sahabatku yang memberikan nyawa untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan, jemaati setiap jemaat yang taat melayani. Jemaat yang terus hadir, mau bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Oke. Kita akan saksikan pengumuman untuk minggu ini. Silakan multimedia untuk TCC News. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Budi Darmadi atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani.
Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Ezra Simorangkir, dan Pastor Stephen Tirajo. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Betani, dan adik Olin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi di nama-nama berikut. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Doa bersama akan diadakan secara online, pada hari Rabu tanggal 23 Februari pukul 7 malam. Ibadah trek atau anak, diadakan setiap hari Minggu. Untuk saat ini, sementara ibadah akan dilakukan secara online menggunakan Zoom pukul 11 pagi. Bagi jemaat yang ikut pembelajaran pranikah, akan diadakan secara online, pada hari Selasa tanggal 22 Februari pukul 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pria atau wise gentleman, akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari sahabat pria, kita hadiri ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada sedikit tambahan. Untuk ibadah pria juga kita akan lakukan ibadahnya secara online. Jadi kegiatan gereja selama sepekan selain hari Minggu itu ibadah online ya. Jadi akan dilakukan secara online. Nah, ibadah youth juga hari Sabtu ini tanggal 26 ya. Tanggal 26 jam 6 sore ya. Itu juga online. Jadi selain hari Minggu kita melakukan ibadahnya secara online. Itu doa atau komsel segala macam dilakukan secara online. Itu saja. Dan untuk persembahan, ya, untuk persembahan nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak yang di belakang. Ada 2 kotak di belakang. Jadi nanti jemaat sebelum pulang bisa memberikan persembahannya di kotak di belakang ya. Untuk mengurangi oper-operan, sentuhan-sentuhan seperti itu. Ya, jadi bisa langsung memberikannya di belakang saat nanti sebelum keluar gereja. Itu saja mungkin, Pak Steven ada tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, jemaat Tuhan saya undang berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi kita katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Kau setia Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Pada Pak Steven.
Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, karena hanya anugerah-Mu bagi kami semua. Kami dimampukan oleh Tuhan saat hari ini, di hari yang Engkau kuduskan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh Engkau layakkan, Engkau pakai kami di dalam pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah segala hal yang kami kerjakan di dalam ibadah ini, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hamba berdoa untuk hamba-Mu, untuk Pak Budi dan Madi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Allah, Engkau memberkati beliau, berkati keluarganya, dan Engkau memberkati pelayanannya. Dan segala hal apapun yang menjadi kerinduan dia Tuhan, Engkau wujud nyatakan itu di dalam segala rancangan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, berkati juga anak Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, baik itu WL, singer maupun penampung musik, multimedia, dan juga guru-guru sekolah minggu yang melayani track secara online tadi Tuhan. Berkati mereka ya Allah, berkati Tuhan apapun yang dikerjakan mereka Tuhan, yang berkenan kepada Engkau diberkati oleh Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir mengambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang mengetahui segala pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan, mari Engkau hadir. Tuhan, mari Engkau memberkati. Tuhan yang selalu ada, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberkati dalam segala kehidupan mereka. Tuhan, yang sakit mari Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang terikat Tuhan bebaskan Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat di sisi Puri Mansion Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang belum hadir, Tuhan Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Berkati gereja ini, berkati Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Daniel, Ibu Vera, Tuhan Engkau memberkati mereka. Mereka juga dalam perjalanan kembali Tuhan menyertai sehingga mereka boleh tiba dengan selamat sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami mau pulang, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan, pengharapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Tuhan. Silakan duduk, silakan bersama untuk sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, sampai bertemu minggu depan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.